Ya, langsung dulu Saya dulu. banyak membaca takbir-takbir, ungkapan-ungkapan para sufi semacam itu. Iya. Ketika menggambarkan cinta, itu digambarkan seorang perempuan namanya Laila. Ketika dia sedang jazab dalam keadaan dia itu diibaratkannya dengan mabuk, ya kan? Zikiran, berzikir sampai mabuk itu seperti secangkir arak diminum. Itu takbirannya dengan bahasa-bahasa yang sangat manusiawi. Saya menghindar karena itu nanti tidak bisa dipahami oleh orang. Saya bercerita tentang tasawuf dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang paling mudah. Ternyata masih banyak yang belum mengerti kok. Apalagi dengan bahasa yang berbelit-belit seperti itu. Rasa di dalam rasa. Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan rahasia itu dalam bahasa Indonesianya belum bisa diterjemahkan. Iya. Di dalam hati kita ada palung. Artinya ruangan yang paling terdalam itu namanya sir. Iya. Namanya asrar. Kalau terjemahan vocabulary pakai Google, ya maknanya rahasia. Tapi di dalam ilmu tasawuf, sir itu adalah palung hati yang paling dalam, yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diintai, tidak bisa diamati oleh makhluk siapapun. Sekalipun malaikat dan setan pun tidak tahu apa yang ada di dalam sir itu, kecuali hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan dirimu sendiri. Nah, makanya di mana akidah, keyakinan, kepercayaan kita ini apakah masih di dinding hati, apa sudah masuk di hati, ataukah sudah ada di dalam palung hati itu. Nah, seorang waliullah itu adalah orang yang sudah punya tingkat rasa yang tinggi, sehingga dalam berkomunikasi itu seringkali mereka sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi, bahasa verbal lagi. Tidak usah kau ucapkan, sudah tahu. Karena bagaimanapun ketika sir itu diam, nggak ada yang tahu. Tapi ketika berbicara, ketika levelnya sama, bisa merasakan kok. Ya, kita dengan pengalaman saja, nggak usah pakai sir dah, pakai pengalaman karena saya sering menemui tamu bermacam-macam. Ketika datang seorang perempuan mengatakan, terima kasih Buya, saya bisa ditemuin. Saya mohon maaf barangkali mengganggu. Saya datang ke sini sudah minta barokah Pak Kiai dan minta doa. Saya bilang, saya sudah paham. Suami kamu berselingkuh kan? Nanti datang nggak usah cerita, saya paham kamu utangnya banyak. Dari sorot mata saja kalau matanya buram gitu, itu lagi sakiti hatinya itu. Kalau matanya tuh goncangannya seperti itu, muter-muter lagi banyak utangnya gitu. Ya, dengan gaya semacam itu. Ya, sampai dengan logat yang diucapkan juga saya bisa menebak ini orang Sumedang, ini orang Subang Purwakarta, ini orang, ya kan. Kalau bilangnya Kayonge, orang mana tuh? Tegal. Iya kan. Bapak ke, orang mana? Berbes. Ya kan seperti itu. Jadi rasa yang dialami oleh para aulia itu tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun. Sehingga mereka mengatakan andaikan para raja itu paham kebahagiaan yang kami miliki sebagai kekasih-kekasih Tuhan, pasti para raja akan memerangi kami. Ya, makanya dalam banyak hal itu kita tidak boleh lagi apapun yang telah Anda rasakan, tidak boleh perasaan Anda sampaikan kepada siapapun. Makanya faliyatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Simpanlah di dalam hatimu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, itulah rasa yang paling dalam, yang bisa merasakannya kita sendiri. Kalau ada orang lain yang merasakan, ya karena ketika itu rasanya berbicara. Jadi begini, sekarang begini, Anda sadar enggak
ketika berada di satu komunitas, kehadiranmu tuh nggak ada artinya, tidak dibutuhkan, sadar nggak? Kalau nggak ya cablek namanya. Yang nyapa nggak ada, nanya nggak ada, ngapain? Ya, rasa tidak nyaman semacam itu. Jadi artinya bahwa ungkapan semacam itu adalah ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang bahasanya juga sulit dipahami, karena bahasa rasa yang paling dalam itu nggak bisa dipahami. Jadi percuma saja, akhirnya orang nggak paham juga. Daripada saya berbicara nggak paham, ya udah nggak usah bicara, sama aja bohong. Beda halnya dengan keilmuan. Nah beda. Ya. Kalau ilmu mah bisa dirumuskan, ada rumusnya. Apakah itu musik, apakah itu novel, apakah itu fisika, apa kosmologi, bisa kita uraikan dengan angka-angka kan gitu. Nah kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, ketika Anda menceritakan seseorang, menerangkan seorang, kemudian juga orang itu tidak paham, coba introspeksi, jangan-jangan Anda sendiri belum paham. Ya, ketika Anda tidak mampu menjelaskan, berarti Anda belum paham dong. Kalau orang paham, pasti anak kecil juga paham. Dan yang namanya berkomunikasi bukan kerennya bahasa, bukan indahnya ungkapan, tetapi yang penting dapat dipahami oleh orang yang mendengarkan semacam itu. Sedangkan rasa tidak bisa dikomunikasikan, kecuali kita yang mendengarnya. Saya kira berputar sekitar itu. Risalah Al-Qusyariyah itu adalah berputar sekitar tentang rasa itu seperti apa, bagaimana mengkomunikasikannya. Tidak bisa, kita tidak bisa. Belum ada bahasa manapun yang bisa melukiskan perasaan kita. Itu makanya sampai rasa cinta pun pada akhirnya, kenapa engkau mencintaiku? Kalau karena kamu kaya, bohong. Karena kamu ganteng, nggak benar. Cinta yang benar ketika tidak ada alasan dan penyebabnya. Kenapa aku mencintaimu? Makasih gitu. Oke.